2025. Kita bakalan lihat nih. Intip-intip sedikit yuk. 2025-nya kamu tuh kayak apa sih? Dan sebenarnya bukan kayak apa sih ya, tapi apa sih langkah-langkah yang bisa dilakukan dengan misalkan if there is something happen or if there is something problem, apa ya yang bisa aku lakukan gitu supaya nanti ini bisa berjalan dengan smooth, bisa berjalan jauh lebih baik yang kayak gitu ya. Kita bakalan lihat nih teman-teman. Kali ini buat kamu teman-teman Sagittarius ya, dimanapun kamu berada, kita bakalan lihat secara ini general, jadi Sagittarius ataupun cross watcher juga boleh ya. Silahkan kemari, merapat kemari, tapi bukan hanya di channel ini aja dari Oracle Card Indonesia. Ada channel-channel lainnya, ada Oracle Card Indonesia, ada Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga ada Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Oke. Yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia juga boleh ya. Email ada di oraclecardindonesia@gmail.com, sama condition berlaku ya, dan juga ada nomor kontak WhatsApp teman-teman di bio ataupun di setiap description dari video-videonya Oracle Card Indonesia. Oke, kita bakalan lihat ya secara general overall 2025-nya kamu tuh seperti apa. Right? Kita lihat yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you, Sagittarius. 2025-mu akan seperti apakah? Saatnya kau merasa. 2025 ini entah kenapa kamu tuh jadi center of attention ya, dari segala macam penjuru dunia, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang gitu kan. Lagi bener-bener jadi center of attention, lagi bener-bener diperhatikan banget kayak gitu sih. 2025-nya kamu ini lagi moncer banget nih teman-teman ya. Lagi entah kenapa orang-orang tuh pada nengoknya ke kamu, nyariinnya kamu ya. Sebentar-bentar kamu lagi ya. Kamu jadi pusat perhatian. Kamu lagi dilihat orang. Kamu ya lagi yang bener-bener kayak mau membuktikan ya, dan ternyata pembuktiannya oke juga gitu. Kita lihat kartu yang di sini ya, kanan kiri. Kamu lagi kreatif-kreatifnya di 2025 ini dan menghasilkan suatu project yang lumayan besar gitu ya, dalam arti besar itu jangka panjang ya teman-teman ya, jangka panjang. And then if we are talking about creation ini juga lebih ke perasaan bosen ini ada gitu. Perasaan bosen ada, tapi hati-hati terjebak ilusi-ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri ya, because it doesn't real ya. Ada ego di sana tapi kepikiran, banyak keinginan tapi kepikiran, banyak kreativitas tapi kepikiran, ada kebosanan juga. In the middle of the stuck condition ya teman-teman, di tengah-tengah keadaan yang kamu merasa stuck, kamu merasa tidak bisa berbuat apa-apa, kemungkinan besar rasa bosan itu ada gitu. Tapi hati-hati juga terjebak di lingkungan yang ngajakin kamu cuman seneng-seneng doang, karena ada potensi-potensi seperti itu. Hati-hati dengan pergaulan ya. 2025 ini bener-bener pergaulannya ngajakin kamu kemana-mana ya, main kemana-mana. Main doang sih oke lah, tapi kalau ke arah yang gak bener tuh ya udahlah ya, cari circle lainnya yang jauh lebih masuk akal gitu loh ya, seperti itu. Nah kalau kita lihat di sini egonya kamu, keinginannya kamu membuktikan sesuatu hal, ini yang akan menghancurkan ya, bukannya apa-apa. Kalau kita mau membuktikan sesuatu hal,
itu justru malah kita nggak akan dapat gitu loh teman-teman, nggak akan dapat esensi dari apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita ngalir gitu aja ya, walaupun mungkin itu punya keinginan ya untuk membuktikan, tapi less than that gitu kan, untuk lebih banyak berkarya, untuk lebih banyak melakukan hal yang kayak bermanfaat ya, ini pasti akan jadi hal yang besar ya. Ada potensi-potensi seperti itu selama kamu tidak terjebak di ilusi-ilusi yang ada di pikiran kamu, atau tidak terjebak di pergaulan-pergaulan yang menyesatkan. Wah ya, ini nih, karena rawan banget teman-teman ya. Kebayang gak sih kalau orang tuh lagi egonya lagi tinggi ya, pembuktiannya lagi tinggi, gengsinya lagi tinggi banget, diajakin apa hayu, diajakin apa hayu, nah udah ya, beres, selesai gitu loh. Selesai ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini secara overall 2025 nya kamu ya. Sekarang kita akan lihat untuk jauh lebih spesifik lagi keuangan, terus kesehatan, lalu juga love reading ya buat kalian yang single, have relation, dan juga complicated relationship. Kita bakalan lihat. Yang pertama untuk kamu yang single dulu. Kamu yang single, wah, kalau dilihat di sini, kenapa kamu single? Kenapa kamu single? Karena ya kamu tuh nggak melakukan apa-apa gitu. Jadi masih yang namanya sakit luka ya. Karena pengkhianatan yang terjadi di masa lampau. Tapi mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Terjadi hal seperti ini. Mau sakit hati juga itu udah terjadi gitu loh. Dan sudah di masa lalu. Jadi ya sudah, sekarang ini fokus aja sama apa yang bisa kamu lakukan ya, balance diri, menyeimbangkan diri antara pekerjaan, keluarga, dan apa yang bisa dilakukan saat ini. Lalu juga kalau misalkan kamu sakit terus ya, tidak membuka hati, tidak membuka diri, terus berkonflik dengan diri, yang ada malah ya udah kamunya di sana-sana aja. Karena ini besar kemungkinan masa-masa lalu masih menghantui ya teman-teman ya. Cerita-cerita masa lalu itu masih menghantui gitu loh. Wih, hantu. Ya, dan orang lalu lalang, orang datang pergi juga banyak. Dalam artian orang datang kenalan, habis itu udahan, ya udah, ada aja gitu loh. Ada aja. Karena memang kamu masih belum bisa membuka diri kamu. Kalau udah bisa ya pasti cuman butuh ini aja, take a leap ya, artinya melangkah gitu loh, melangkah ke langkah yang selanjutnya. Seperti itu. Oke? Ya, terus kita bakal lihat dari single ya ke yang sudah punya pasangan atau yang have relation. Oh my god. Ada perubahan besar sih teman-teman ya. Ada perubahan yang sangat besar sekali di hubungannya kamu. Terjadi karena apa? Terus-terusan saling mengkritik. Yang satu mengkritik pasangannya, yang satunya lagi juga sama aja gitu. Dramanya begitu. Yang satunya menghindar menjauh, satunya lagi mengkritik, satunya lagi menghindar menjauh. Dan rata-rata ini adalah masalah-masalah yang kaitannya dengan finansial atau ekonomi. Dan ini dari awal sih problemnya. Jadi bukan hanya kayak problem yang sekarang aja gitu, tapi udah lama problemnya. Dan karena duit lagi ya. Jadi ini sih yang susah ya, ketika mungkin sudah ada kebutuhan, apalagi kalau misalkan kalian udah punya anak gitu kan, udah punya tanggungan, keluarga dan lain-lain sebagainya. Nah ini sih yang kadang-kadang masalah ekonomi yang tadinya nggak ada jadi ada gitu. Masalah ekonomi yang tadinya nggak jadi problem akhirnya jadi problem. Baliknya lagi ke duit lagi teman-teman. Ya, jadi ya sebelum menikah memang
patut itu dipertimbangkan. Yang namanya rezeki pasti nggak akan lari kemana, tapi bodoh aja kalau misalkan kita juga tidak berusaha gitu. Percaya gitu, orang yang berusaha mati-matian ada yang susah kak, ya memang gitu kan. Orang yang diem-dieman aja gini 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 dapetnya gampang, belum tentu ya. Kelihatannya aja gampang gitu, padahal mungkin mereka punya problematika yang mereka masing-masing. Jadi itulah dia, kalau kita selalu menengok ke rumput tetangga yang ada ya kelihatannya hijau, padahal nggak tahu aja kalau tetangganya ternyata pakai rumput sintetis ya kan ya. Seperti itu, oke? Jadi stop complaining about anything. Jadi berhenti komplain terhadap keadaan, belajar untuk saling memahami keadaannya seperti apa gitu kan. Dan ya ayo barengan gitu. Jangan cuman jadi kayak PR-nya satu orang aja gitu. Lakukan satu perubahan-perubahan. Oke ya. Lalu sekarang kita lihat untuk kamu yang punya relasi sih, tapi rada kompleks ya relationship-nya. Aduh, yang pasti-pasti aja lah ya. Karena apa? Karena bolak-balik ujung-ujungnya gitu lagi gitu kan. Problem-problemnya juga sama aja gitu kan. Mau di modelannya baik-baikin kayak apa, balikinnya kayak begitu lagi, ya udah, nggak usah buang-buang waktu teman-teman. Karena kalau kita ya barengan sama seseorang yang gak jelas nih hubungannya mau ke arah mana, kayak digantung ya. Ya mau jadi apa, dan ini udah bolak-balik kayak begitu gitu. Jadi bukan kayak cerita sehari 2 hari atau sehari 3 kali, sehari 2 kali gitu, enggak teman-teman ya. Bener-bener apa ya, kayak harus menegaskan, karena bukan cerita bolak-balik cuman sekali 2 kali, tapi ini sudah lebih dari 2 atau 3 kali teman-teman. Jadi ya kalau kamu mengharapkan suatu perubahan, ya dimulai dari kamu sendiri terlebih dahulu yang berubah. Tegas, menegaskan sesuatu hal. Jangan gampang diombang-ambingkan, apalagi kayak diiming-imingin sesuatu hal yang kayak membuat kamu tuh merasa terbantu gitu loh teman-teman ya. Padahal end up-nya juga kebaliknya ke kamu lagi gitu. Oke? Love reading beres. Keuangan juga beres. Sekarang ke kesehatan ya. Kesehatan kamu. Oke, nih diingetin nih buat sayang sama diri. Belajar sayang sama diri, peduli sama diri ya. Dan problem-problem seputar tenggorokan, dada ya. Lalu juga beban-beban yang ada di pundak, ini juga ada. Belajar mengekspresikan apa yang sebenarnya kamu rasakan teman-teman ya. Jadi kayak apa sih, sariawan, terus sakit-sakit yang kaitannya dengan gigi, mulut, THT dan lain-lain sebagainya, ini juga mesti hati-hati di 2025 ya. Tapi yang paling penting dari segala sesuatunya adalah belajar sayang sama diri. Karena ya lingkungan sekitar itu pasti butuh bantuan kamu, iya. Kamu pasti repot, iya. Tapi kamu juga harus peduli sama dirimu sendiri. Kalau bukan kamu, terus siapa lagi? Kan gak ada ya. Oke? Kesehatan. Sekarang kita akan lihat hal-hal baik ya yang mungkin terjadi di 2025-nya kamu. Oke, hal-hal yang kamu harapkan, yang kamu inginkan akan menjadi kenyataan. Wow. Ya, dan kebebasan-kebebasan seperti yang kamu inginkan, yang selama ini kamu perjuangkan teman-teman, ya ini akan jadi hal yang nyata di 2025-nya kamu. Which is ini bagus sih ya. Dan hal-hal yang kaitannya dengan pekerjaan ini juga akan selesai, walaupun mungkin ada konflik-konflik sebelum itu selesai, tapi oke ya. Harapan-harapan terwujud, kebebasan juga kamu dapetin, kurang apa lagi coba ya. Nah sekarang kita lihat hal-hal yang sebaiknya kamu mawas. Jangan sebentar A sebentar B ya teman-teman, apalagi kalau ini hubungannya dengan keluarga atau orang yang kamu sayang. Yang ada ya, kalau kamu sebentar A sebentar B, yang ada di belakang kamu juga bingung. Mau apa nih, mau kayak gimana nih ya. Seperti itu. Keluarga ya, hati-hati dengan emosi dan perasaan, kebaperan ya. Ini ada cerita-cerita keluar kota ya, hati-hati di perjalanan. Lalu juga belajar lagi
Karena ini adalah kartu pembelajaran tentang belajar, tentang wawasan, tentang sesuatu hal yang memang harus di-upgrade ya, terutama hal-hal yang kaitannya dengan pendidikan teman-teman. Oke? Jadi ada seputaran perjalanan, keluarga, dan komit terhadap apa yang memang sudah diucapkan seperti itu. Oke? Right, sekarang saran-saran ya teman-teman ya, saran-saran buat kamu ngadepin 2025-nya kamu. Apa sih tujuan hidup dan tujuan kamu dilahirkan ke dunia ini? Ada yang tahu nggak kira-kira yang dengerin saat ini? Kalau belum ada, 2025 ini adalah saat yang tepat untuk kamu tahu tujuan hidupnya kamu, merencanakan kehidupan kamu mau apa, mau kayak gimana. Ya, cari tujuan hidup kamu tuh mau kemana. Dan bertanggung jawab. Kadang-kadang kita menyalahkan orang lain untuk hal apa yang kita buat dalam hidup. Dalam arti we complaining about the situation, tapi kita nggak menyadari bahwa ternyata kita juga ikut andil untuk membuat situasi tersebut. Nah, kalau kita ikut andil dalam membuat situasi tersebut, berarti kita juga bisa. Yang namanya ikut andil untuk merubah atau berubah keadaan tersebut menjadi jauh lebih baik ataupun jauh lebih nggak baik. Nah itu tergantung sama kita sih teman-teman ya. Dan keluar dari drama-drama yang ada di lingkungan kamu yuk teman-teman ya. Karena apa? Kalau misalkan kamu tuh berada di satu lingkungan yang kayak di medan perang dan kamu berada di tengah-tengahnya, kamu tuh bakalan ikut emosi. Dan bahkan ketika kamu merasa kamu sudah melakukan apa-apa, ternyata kamu nggak melakukan apa-apa. Ya dari sudut pandang orang ketiga yang melihat dari point of view yang lain dari atas teman-teman, itu beneran kelihatan banget mana orang yang berusaha untuk menyelesaikan, mana orang yang enggak gitu. Jadi yuk keluar dari situasi-situasi atau drama-drama yang kamu udah tahu end up-nya bakalan begitu. Lihat dari sudut pandang yang luas. Kalau ada tempat perang atau medan perang, naik ke atas supaya kamu bisa lihat lingkungan sekitarnya itu seperti apa ya. Cari tujuan hidupnya kamu dan bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang sudah kamu pilih dalam kehidupanmu. Seperti itu. Oke, teman-teman? Ini adalah saran-saran buat 2025-nya kamu, teman-teman Sagittarius ya. Kita bakalan jumpa lagi di next reading ya. Kalau dengan tema yang sama ini kita bakalan nunggu sampai setahun ke depan ya teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk jauh lebih spesifiknya kamu boleh lihat di monthly reading atau bacaan bulanan. Semoga 2025-nya kamu bahagia, moncer ya, keuangan juga bagus, kesehatan juga sehat semua ya. Ini sekedar bacaan, tetapi kalau misalkan kita bisa pakai hal ini untuk motivasi kita ke depan akan jauh lebih baik lagi. Right? Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.